Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dabi dari kelompok 2. Saya Siti Akbar selaku moderator hari ini. Saya Mila Octavia sebagai pemateri. Dan saya Dini Herani sebagai pemateri. Saya Syakila Nanda sebagai pemateri. Saya Rismala sebagai pemateri. Kami akan menampilkan hasil dari kelompok kami tentang studi kasus leasing dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Pokok pembahasan kami hari ini ada 5. Yang pertama yaitu perbedaan perlakuan akuntansi leasing sebelum dan setelah penerapan PSAK 73. Yang kedua ada sejauh mana pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa mempengaruhi rasio keuangan perusahaan leasing. Yang ketiga ada metode pengakuan pendapatan leasing oleh lessor berdampak pada laporan laba rugi dan arus kas. Yang keempat ada analisis perbandingan kinerja PT Alfa Trans dan PT Beta Logistik. Yang kelima ada seberapa patuh perusahaan dalam mengungkapkan informasi leasing sesuai ketentuan PSAK 73. Adapun pengertian leasing yaitu merupakan salah satu metode pendanaan yang semakin populer dalam dunia bisnis modern. Perusahaan menggunakan leasing untuk memperoleh aset tanpa harus mengeluarkan modal besar di muka. Di sisi lain, persepsi dan praktik akuntansi leasing masih beragam antar perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana leasing dapat mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan perlakuan akuntansi leasing sebelum dan setelah penerapan PSAK 73. Sebelum diberlakukannya PSAK 73, akuntansi leasing di Indonesia diatur oleh PSAK 30 yang membedakan secara tugas antara sewa pembiayaan dan sewa operasi. Dalam PSAK 30, sewa operasi diakui off balance sheet, sehingga leasing hanya mengungkapkan beban sewa periodik tanpa mencatat aset maupun kewajiban. Terkait kontrak leasing di neraca, akibatnya banyak kewajiban sewa jangka panjang tidak tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Sejauh mana pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa mempengaruhi rasio keuangan perusahaan leasing? Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa telah mengubah dasar perhitungan rasio solvabilitas perusahaan leasing secara signifikan dengan mencatat seluruh liabilitas sewa sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aset mengalami peningkatan material dibandingkan periode sebelum PSAK 73 diberlakukan. Slide selanjutnya, seberapa patuh perusahaan dalam mengungkapkan informasi leasing sesuai ketentuan PSAK 73. PSAK 73 mensyaratkan pengungkapan komprehensif atas kontrak leasing meliputi rincian nilai tercatat, aset hak guna, liabilitas sewa, jadwal pembayaran sewa, tingkat diskonto, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Setiap informasi tersebut harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran lengkap kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, analisis perbandingan keputusan leasing antara PT Alfa Trans dan PT Beta Logistik. PT Alfa Trans dan PT Beta Logistik adalah dua perusahaan transportasi yang beroperasi di kota yang sama. Keduanya ingin menambah armada truk sebanyak 5 unit untuk menunjang kegiatan distribusi pada awal tahun 2025. Harga satu truk 600 juta. Total kebutuhan investasi masing-masing perusahaan 3 miliar. Namun kondisi keuangan masing-masing perusahaan berbeda, sehingga mereka mengambil keputusan leasing dengan pendekatan yang berbeda pula. Profil keuangan singkat, PT Alfa Trans modal tunainya tinggi, rasio utangnya rendah, akses ke pinjaman banknya mudah, risiko operasionalnya sedang. PT Beta Logistik modal tunainya rendah, rasio utangnya tinggi, akses ke pinjaman banknya sulit, risiko operasionalnya tinggi. Skema leasing yang diambil PT Alfa Trans. Jenis leasing, finance lease, uang muka 30% sama dengan 900 juta, bunga efektifnya 10% per tahun, jangka waktunya 4 tahun, kepemilikannya berpindah ke perusahaan setelah lunas. PT Beta Logistik. Jenis leasing, operating lease, uang mukanya 0%, biaya sewa bulanan 75 juta per bulan, durasi kontrak 4 tahun, kepemilikan tetap milik, leasing hanya disewa. Perbandingan finansial PT Alfa Trans, finance lease, total pembayaran 900 juta itu DP plus 2,640 juta
Itu angsuran sama dengan 3.540.000.000 kepemilikan aset. Ya, itu aset menjadi milik perusahaan. Ada beban akuntansi, beban penyusutan, ditambah beban bunga. Ada nilai sisa aset, yaitu aset yang bisa dijual kembali. Ada pajak, dia lebih kompleks, aset tetap dicatat. Nah, ini PT Beta Logistik. Total pembayarannya ada 75 juta dikali 48 bulan sama dengan 3.600.000.000. Kepemilikan aset tidak, aset tetap milik pihak leasing. Beban akuntansinya, beban sewa operasional, nilai sisa aset tidak ada, asetnya dikembalikan, pajak lebih sederhana. Berikutnya ada analisis dan implikasi PT Alpha Trans. Yang pertama itu cocok karena perusahaan memiliki dana cukup untuk DP dan ingin memiliki aset. Yang kedua, pembayaran lebih besar di awal, tapi ada potensi aset jadi milik perusahaan dan bisa dijual kembali. Yang ketiga, ada harus mengatur depresiasi dan beban bunga. Selanjutnya ada PT Beta Logistik, yaitu yang pertama itu cocok karena perusahaan tidak punya cukup dana untuk uang muka. Yang kedua, tidak perlu mencatat aset di neraca atau off balance sheet. Yang ketiga, ada biaya total sedikit lebih tinggi dan setelah 4 tahun aset dikembalikan. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Alpha Trans memiliki finance lease karena ingin memiliki aset secara penuh dan mampu membayar uang muka. PT Beta Logistik memilih operating lease karena ingin fleksibilitas keuangan dan menghindari pencatatan aset tetap. Kedua keputusan leasing ini tepat untuk kondisi keuangan masing-masing, menunjukkan bahwa strategi leasing tidak bisa disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan struktur keuangan dan kebutuhan perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan pengucapan atau kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.